Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membuat website bagian hero section menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni tanpa framework sama sekali. Berikut adalah desain yang akan kita buat. Di sini adalah desain di bagian mobile, di bagian desktop, dan nanti di sebelah kanannya ada desain di bagian mobile. Oke, kemudian font yang akan kita gunakan adalah Montserrat. Oleh karena itu kita kunjungi dulu fonts.google.com untuk mengambil fontsnya Montserrat. Kita ambil yang regular 400 dan bold 700, kemudian kita salin linknya. Setelah itu kita buat folder terlebih dahulu dengan nama hero section. Dan kita buat beberapa folder lagi di dalamnya, seperti source, yang diisi dengan folder lagi CSS, kemudian JS, dan image. Kebetulan saya sudah punya image, jadi tinggal saya copy pastekan ke dalam hero section di bagian source. Oke, lalu di luar source kita buat file, namun sebelum itu kita buka dulu VS Code-nya. Oke, kita buka VS Code. Bisa kita lihat di dalam folder sudah ada CSS, image, dan JS. Sekarang kita tinggal buat index.html. Oke, kita buat dulu tagnya. Dan kita bisa ya pastekan yang sudah kita salin di Montserrat tadi. Oh maaf, dia belum kesalin ya. Yang ini kita salin, baru kita pastekan. Oke, kita ubah juga title-nya dengan ya hero section misalnya. Lalu kita bisa linkkan CSS kita, style, kan link ya, link CSS di bagian source, baru ke CSS. Oke, style.css nanti kita akan buat. Kemudian di bagian body kita linkkan ke JavaScript, script source, JS, script.js nanti kita buat. Oke, sekarang kita buat style CSS dan script ya. Sini ada style.css, kemudian di JS-nya ada script.js. Oke, kita coba open with live server, maka akan tampil. Oke, ini kita kecilkan, kemudian kita buat always on top agar dia selalu berada di atas. Oke, kita lihat. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat dulu bagian gambar ya. Di sini ada gambar, kemudian bisa kita lihat juga ada logo ya. Nah, kemudian sebelah kanannya ada nav dan beberapa komponen lain seperti teks, kemudian CTA atau call to action button, dan data-data lainnya. Oke, pertama kita buat dulu satu div namanya container. Di dalam container kita buat satu image yang tadi, namun kita buat wrappernya, wrapper image, kemudian
Di dalam wrapper image kita ambil image-nya. Kita arahkan ke image yang besar, yaitu building.png. Lalu kita kasih di depannya overlay, karena kita harus membuatnya sedikit menghitam ya. Di atas overlay juga ada logo, berarti kita ambil satu lagi yaitu image. Logo.png. Kemudian kita tinggal kasih kelas, namanya adalah logo, dan yang ini building lah ya, primary aja, primary image, primary img. Oke, setelah ini maka kita akan membuat yang bagian ini, nav ya, di bawah wrapper image. Kita buat content, isinya adalah ya nav ya, nav, kemudian ul, langsung saja A, itu home, about, kemudian services, di sini juga services, nah ini juga harus A-nya besar, kemudian clients, lalu testimonial. Oke, testimonials, lalu contact. Oke, kita sudah buat. Selanjutnya kita buat di bagian ya konten dari teks ya, berarti di bawah nav kita harus buat dulu namanya content text, mungkin nama saya seperti itu. Kemudian kita buat H1, we are a company technology this city. Lalu kita buat P ya, ini lorem 30 seperti itu. Kemudian button ya, menggunakan A aja, tapi kita kasih btn gitu, learn more. Oke, lalu di bawah content text kita buat lagi satu data ya, namanya data. Nah di bawah ini kita buat masing-masing, jadi seperti ada works, isinya ya H1 11.000 plus, kemudian di bawahnya kita kasih P, itu works. Kita bisa duplikatin ini. Setelah kita duplikat, kita ganti satunya client, satunya branch. Jangan lupa ganti ini ya juga, ini 50 client ya, client seharusnya pakai S ya, jadi ini branch offices terus juga pakai S, ada 7 ya. Oke, semua elemen sudah kita buat di dalam HTML. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu, seharusnya dia berantakan ya, seperti ini. Sekarang kita tinggal membuat, oh iya satu lagi yang kita lupa, kita belum membuat burger menu atau namanya mobile menu di bagian header nantinya. Namun tidak masalah karena nanti kita bisa buat. Untuk sementara ini dulu kita akan styling.
Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke style CSS dan kita reset semua padding dan marginnya ya. Padding 0, margin 0. Lalu kita ambil font family Montserrat sesuai dengan apa yang kita sudah ambil tadi. Oke, sudah berubah. Kita juga bisa buat WebKit, tab highlight colornya none. Oke, lalu seperti itu saja untuk saat ini. Selanjutnya kita bisa buat, bentar ya, ini kita tutup .container terlebih dahulu ya, itu dengan padding 1 rem 1,5 rem. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa buat lagi maaf, saya padding nggak usah ya, langsung saja grid, display grid ya, maksudnya display grid seperti itu. Kemudian grid template columns-nya adalah repeat 2 1 fr, maka dia nanti akan kayak gini, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita coba untuk mengatur image terlebih dahulu. Kita mau .wrapper image, itu positionnya relatif ya. Kemudian .wrapper .primary ya, .primary image-nya itu width 100%. Kemudian object fit-nya cover. Oke. Lalu kita buat overlay ya. Overlay ini kan tadi backgroundnya hitam ya, background black misalnya. Lalu kita juga mau buat dia positionnya absolute. Oke, lalu topnya 0, leftnya 0, agar dia nempel ke kiri dan ke atas. Kemudian bottomnya juga 0 agar dia nempel ke bawah juga, dan rightnya juga 0. Nah, seperti itu. Kita juga bisa tambahkan width 100% mungkin ya, dan height 100 VH, atau nggak usah karena memang dia sudah otomatis seperti itu sih. Oke, kita juga bisa membuat dia lebih buram ya, jangan terlalu hitam, dengan opacity 0,6 misalnya, seperti itu. Oke, overlay sudah. Lalu selanjutnya kita akan yang ini, membuat yang image ini berada di tengah. Oke, kita buat dulu. Oke, namun sebelum itu ada kesalahan di bagian sini ya, soalnya kalau di sini dia ada teks di bawahnya, maka kita juga harus buat dia ada teks di bawahnya. Di sini kita bisa buat dulu pembungkus lagi. Kita akan kasih namanya logo wrapper. Kemudian kita taruh bawahnya itu H3 mungkin, Lorem Ipsum Company. Oke, seperti ini. Nah, sekarang logo wrappernya itu akan kita buat ke tengah. Logo wrapper ya, width-nya, content, position absolute, z index 10, lalu left ya 50%, top 50%, transform
translate min 50%, min 50%. Nah, dia sudah berada di tengah. Oh iya, mungkin ini ada semacam apa namanya ya, scroller ya. Kalau gitu kita bisa membuat si kontainernya ini, yang ini itu height-nya ya 100 dph aja. Atau ya harusnya kontainernya ya. Udah, itu nanti saja ya. Oke, jadi setelah itu kita buat dia ke tengah dan kita kasih dia warna. Sisanya color white. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat dia display flex column, flex direction ya, column, dan ya justify contentnya center, line itemsnya center. Oke, sudah seperti itu. Lalu kita akan buat, ini ada jaraknya ya di bagian content ini, dot content itu ada jarak. Maka yang harus kita lakukan adalah dot content, kasih padding ya 1, ya 2 rem mungkin ya, supaya ada jarak, dia tidak terlalu nempel di bagian sininya. Oke, selanjutnya kita akan buat si nav-nya atau ul ini bisa kita target ya, konten nav ul, berarti content nav ul gitu. Text decorationnya known. Kemudian oh ya, ul a ya, sorry, ul a. Kemudian colornya black. Lalu kita kasih di bagian untuk ulnya itu display flex ya, dan gap 1 rem misalnya, sehingga dia ada jarak seperti ini. Kalau kurang ya tinggal ditambah. Oke, lalu di bagian konten itu sendiri kita harus buat flex juga, namun dia kolom ya, seperti ini. Kalau mungkin kita kecilin ya supaya nampak. Nah, seperti itu. Lalu kita buat dia space between ya, apa ya, line items, justify content space between, seperti itu, agar ini di bawah, ini di tengah, ini paling atas, seperti itu kurang lebih. Oke, lalu kalau sudah seperti ini kita bisa styling yang ini juga. Kita lihat dot content text, kita tinggal target saja ya, content text H1 dulu. Ini H1 dulu ya. Font weight-nya ya 400 lah. Lalu margin bottomnya 1 rem ya. Nah, di sini kita ambil lagi content text P gitu ya. Line height-nya agar dia ada jarak di bagian line height 1,8 rem. Benar gak? T-nya kurang besar. T. Nah, seperti itu. Lalu di bagian content text
btn ya, .btn itu kita buat ya punya padding 1 rem lah ya, 1 rem ini ya, btn, lalu kita kasih background blue misalnya. Oke, kita ambil dulu di sini. Ini dia warnanya. Oke, lalu colornya kita ganti juga menjadi ya white. Mungkin untuk membuatnya menjadi global, maka kita bisa buat yang nav ini text decoration none menjadi seluruh di bagian sini ya. Jadi seluruh A, maka text decorationnya none, seperti itu. Oke, lalu kita akan buat margin top ya. Margin top 2 rem misalnya. Atau P-nya lah ya. Margin bottom 2 rem. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah. Kemudian ini juga sudah. Tinggal works dan clients dan sisanya. Kita bisa hapus saja karena tidak berpengaruh ya. .data. Nah, data ini kita juga buat display flex. Kemudian gap 2 rem atau ya 4 rem gitu ya. Kita lihat lagi desainnya. Oh, tapi dia tipis, berarti sama. Ya, font weight-nya 400. Berarti ini kita aplikasikan ke works-nya nanti. .works. Ini H1 ya, H1. .works H1. Nah, seperti itu. Kemudian berarti sama. Kalau gitu gini aja. Semua H1 tadi kita lihat ya, semua H1 itu font weight-nya ya 400 agar semua juga terubah gitu. Sehingga tidak perlu satu-satu. Ini juga kita hapus saja karena dia sudah dideklarasikan di awal ya. Oke. Sekarang .works ini udah benar. Kita kasih gap lagi. Display flex. Gap 0,4 rem lah. Nah. .works, .client, .branch sama kan, berarti kita koma .client, koma .branch. Oke, sudah ya. Tugas kita sekarang adalah buat dia selebar layar sebenarnya. Agar dia selebar layar ya. Coba ini kita kasih konten. Ya, cover ya harusnya ya. Kemudian head 100 coba important. Tidak mau ya. DVH. Dot body-nya berarti. Body-nya kita buat height 100 DVH.
Berarti ini height-nya 100 dph. Nah, seperti itu. Height-nya 100 dph di bagian primary image ya. Oke. Desain untuk ini udah cukup mirip lah ya. Sebenarnya ada kekurangannya, itu di bagian padding aja sih. Dan warna ya. Harusnya warnanya ini apa nih? 6C, 6C, 6C. Oh, seperti itu. Kita bisa buat ya, berarti setiap A dan P. A dan P gitu. Itu colornya ya. Hashtag 6C, 6C, 6C. Maka untuk nav yang tadi kita tidak usah deklarasikan sama sekali lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa buat paddingnya lebih. Berarti padding atas bawah itu anggap aja 2 rem. Dan padding kanan kiri itu 3 rem ya. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, kalau kita mau hover boleh. Berarti yang tadi tetap ada ya, .content nav ul hover gitu. Colornya black. Kita lihat, nah seperti itu. Oke. Sekarang kita buat dia responsif. Berarti kan seperti ini. Kalau dia ya di bawah, nah segini lah misalnya. Kalau dia segini. Oke, sebentar ya, kita bisa ubah dulu logonya juga agar dia tidak ke bawah seperti itu. Oh, logo wrapper H3 ya. Kita cari logo wrapper 3. Oke, di sini. Coba kita kasih width-nya, kita paksakan 8 rem gitu. Atau 12. Nah, seperti itu. Atau gini aja. Berarti di sini yang harus kita paksakan. Di logo wrappernya. Ups. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat. Oke, aman ya. Nah, berarti apabila di sini, nah udah mencapai sini, dia akan menjadi desain mobile. Desain mobile yang ini. Oke. Kita buat dulu query-nya. Media query maksudnya ya. Add media screen and max width 768 pixel biasanya. Maka dot containernya itu grid template column menjadi satu if fr saja. Oke, kita coba kecilin lagi. Nah, gitu. Oh, berarti masih kelebihan ya, masih kekurangan, sorry. Harusnya ini berapa ya? 850. Coba. Nah, ya 850. Nah, seperti ini. Kita maunya dia satu aja. Dan kita angkat ini ke atas, ke sini seperti itu. Oke. Dan kita mau ini itu kita hapus, ganti yang lain gitu. Berarti
dot logo wrapper kita buat display known. Logo wrapper displaynya known. Nah, kita lihat. Oke. Sekarang kita buat wrapper image itu ya. Sebentar. Oh ya, wrapper dan konten ya. Oke. Jadi saya maunya wrapper ini nanti posisinya absolute. Berarti dot wrapper image ya, position absolute. Seperti itu. Oh sorry, bukan wrapper image ya, kontennya. Ya, karena kan kontennya yang mau kita angkat. Ya, kontennya ya. Konten. Nah, seperti itu. Lalu kontainernya kita buat juga positionnya relatif. Karena di warnanya hitam, mungkin kita bisa ganti warnanya jadi white. Nah, seperti ini sudah bagus. Namun ada kekurangan lagi seperti konten text P ya, itu harus white agar dia terlihat. Kita buat juga konten text P itu colornya white. Nah, konten text P kemudian A ya, A gitu, dan P pada umumnya. Nah, berarti A dan P pada umumnya saja. A dan P pada umumnya. Oke. Setelah itu di bagian konten kita juga bisa buat dia ini ya, apa namanya, 100 VH itu jarak gitu ya, 100 VH. Nah, seperti itu. Mungkin bisa kita kurangi 70, 80, 90. Atau kita buat saja dia jangan dinamik, jadi statik. Contohnya 30 rem gitu. Nah, kita mau sekarang ini itu tidak nampil di sini, melainkan dia ya di luar gitu. Seperti mobile pada umumnya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu di UL tadi. Content UL tadi. Nah, kita copy paste. Kemudian kita taruh di sini. Kita buat positionnya fixed. Artinya dia tidak terikat pada apapun. Kemudian Z indeksnya itu 20 tinggi. Kemudian kita kasih flex direksinya kolom. Nah, dan background colornya white. Lalu colornya black ya. Oh iya, ul a ya, tapi nanti saja. Atau langsung saja lah. Dot content ya, nav ul a itu colornya black. Seperti itu. Lalu di sini nanti kita kasih width-nya itu 100%. Dan height-nya ya, height-nya 100 dvh. Seperti itu. Kita lihat lagi dot content of all.
berarti dot kontennya nggak usah pakai padding sama sekali di bagian maf'ul ya. Coba dot kontennya kita hilangkan padding ya. Oh, bukan padding. Karena dia fixed berarti harus stop 0. Ya, sorry, maaf. Left-nya 0. Seperti itu. Kemudian kita juga kasih ya, berarti justify content center dan align item center. Seperti itu. Nah, kita mau ini tersembunyi terlebih dahulu poolnya ya. Berarti kelasnya kita kasih hidden dan kita taruh di sini ya. Hidden itu adalah display known. Ada kelas hidden display known. Important. Nah, kita mau kalau nanti ini ditekan, yang burger menu seperti yang di sini, nah itu ditekan maka dia muncul gitu. Kita bisa buat sendiri lah ya, buat sendiri burger menunya di bagian bagian konten ya. Di sini oke, kita bisa tambahkan image dulu, source logo. Oke, memang besar ya karena memang dia belum kita atur. Apa ya, hero logo lah. Kita bisa atur dulu hero logo. Ya width-nya 4 rem aja gitu. Lalu sebentar, kita buat wrapper untuk headernya ya. Dot wrapper header. Nah, di sini kita buat div lagi untuk burger menu ya. Burger menu. Oke, kita buat span 1. Kemudian kita buat 3 seperti ini. Dot burger menu span. Oke, kita buat dot burger menu, yaitu height-nya fit content, width-nya juga fit content, width-nya fit content. Dot burger menu span itu width-nya 3 rem, height-nya 0,1 rem, background-nya white atau iya white dulu ya, background-nya white. Oke, kemudian wrapper headernya di bagian sini kita bisa kasih border dulu untuk pihak solid. Nah seperti itu. Kemudian display flex ya, flex direction, flex direction, justify content ya, space between. Mungkin burger menunya kita bisa buat z index 20 10. Bentar, burger menu span atau div ya, div
Nah, seperti itu. Lalu masing-masing kita ganti marginnya 1 rem. Terlalu banyak ya, 0,2. Ini sajalah burger menunya kita buat display flex, kemudian flex directionnya column, baru pakai gap ya, pakai gap 0,4 rem lah ya. Nah itu, atau 7, 8, 9, oke lah. Lalu di bagian sini align item center ya, jangan lupa center agilnya ke tengah ya. Atau ya headnya kita tambah 2 gitu, namun ini 6. Nah seperti itu ya. Berarti widthnya bisa kita kurangi 2 rem, 2,5. Nah gitu. Oke, kita bisa hapus bordernya. Dan oke, burger menunya kita buat. Sekarang burger menunya kita buat padding ya, 0,5 rem. Nah ini menjadi hitam ya, namun dia ada background sesuai desain kan, background white gitu. Mungkin atasnya bisa 8, tapi kan kirinya 4 saja, 4 rem. Nah atau 1 lah ya, 1, ininya 7. Oke, kemudian kursor pointer. Oke, kita juga bisa kecilkan dia menggunakan ya transform scale ya, kalau mau scale 0,5, 6, 0,7, udah segitu aja lah, 0,9, 1 ya, udah 1 rem berarti. Oke, seperti ini. Nah sekarang kalau ditekan ini si burger menu, maka menghilangkan hidden yang ada di pool. Kita buat dulu di sini JavaScript-nya ya. Berarti cons burger menu gitu, atau apa, button lah, button equal to document.query selector. Kita ambil burger menu tadi ya, burger menu M-nya besar. Nah kemudian cons menunya gitu sama dengan document.query selector, hidden ya, ul ya tadi ya. Kita lihat lagi content nav ul, itu dia content nav ul. Nah buttonnya kita buat add event listener. Kalau diklik oke, kalau diklik maka menu ini dot class list dot remove hidden atau toggle ya, toggle, karena dia kan kalau ada, kalau enggak toggle. Kita coba. Nah seperti itu,
Cuma masalahnya sekarang dia tertutup. Maka kita buat si burger menu ini Z indeksnya paling tinggi ya, 30 seperti itu, sehingga kalau ditekan dia masih bisa. Oke, sekarang coba kita besarkan lagi. Nah, kalau dibesarkan maka yang tadi muncul harusnya kan seperti itu. Kalau dibesarkan dia muncul, bukan seperti ini. Add media, screen, and min width 850 px ya. Konten full ini kita buat display block important ya, kemungkinan besar dia akan bisa sih, tuh bisa. Nah, dan kita hilangkan ini headernya, mana itu wrapper header gitu. Wrapper header display none. Oke, kita coba. Ini karena ini aja nih. Oke, seperti ini. Oke. Kalau apa lagi ya? Gapnya kurang, gapnya. Berarti di bagian ul ini gap ya. Oh iya, display block. Maksudnya display flex ya. Karena kan tadi di awalnya flex, bukan block ya. Nah, seperti itu. Nah, baru benar ya. Sorry. Oke, ini sudah bisa. Nah, sekarang kita akan buat apa ya, animasi mungkin. Coba sebentar kita buka dulu activate the mobile view. Berarti paddingnya ya. Di kontainer tadi paddingnya harusnya ya, paddingnya itu kita ganti jadi 1 rem saja semua. Ya kan kontainer tadi. Oh, konten, sorry ya, kontennya kita ganti paddingnya. Nah, kemudian height-nya mungkin bisa kita ganti apa ya, fit ya, fit konten kah, fit konten. Oh, dot datanya ya. Maaf, sekali lagi dot datanya itu harusnya ada margin top. Nah, seperti itu. 4 rem lah. Lalu untuk kontennya ini ya kan, konten ya absolute itu bisa kita ganti topnya 0, leftnya 50%. Kebalik ya, ini 50%, ini 0. Nah, kemudian transform translate ya 0, min 50% gitu, ke tengah dia. Ya, ini apa di senternya? Oh iya, jangan berarti.
Ya nggak ada gap ya, maaf. Pantesan saja kok terlalu mepet. Yang ada gapnya. Gap 1 rem. Nah gitu. Kalau di mobile seperti ini. Kalau di desktop ya seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kita cek lagi lah. Oke. Udah bagus. Ya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, ya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.